Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kategori sintaksis. Ya, baik. Kita lihat dulu yang pertama, apa yang dikatakan dengan kategori sintaksis. Jadi konsep kategori sintaksis ini tidak jauh berbeda dengan konsep di mata kuliah morfologi dulu ya. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang sintaksis dan morfologi ini dia berhubungan erat. Makanya kalian belajar dulu morfologi dulu, baru kemudian sintaksis ya. Jadi tidak belajar sintaksis kemudian morfologi, tidak. Nah, jadi kategori sintaksis dulu di morfologi saya sudah pernah menyinggung bahwa yang dikatakan dengan kategori ini kalau dalam morfologi itu sama dengan kelas kata. Ya, kelas kata. Apa kelas kata? Itulah dia nomina, verba, adjektiva, numeralia, adverbia. Nah, itu adalah kelas-kelas kata yang selanjutnya disebut dengan kategori. Nah, apa yang dikatakan dengan kategori sintaksis? Kategori sintaksis ini adalah kelas kata. Itulah tadi yang nomina, verba, adjektiva, numeralia, adverbia, atau frase. Ya, kelas kata atau frase yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Bagaimana yang dikatakan dengan pengisi di sini? Kita langsung lihat contoh. Umpamanya ada kalimat, kita harus berdamai dengan COVID-19. Nah, kalimat ini ada fungsi. Fungsinya apa? Ini dia. Kita sebagai subjek harus berdamai sebagai predikat dengan COVID-19 sebagai keterangan. Ini fungsi. Fungsi ini diisi oleh kategori. Kategori itu bisa berupa nomina, bisa berupa verba, adjektiva, numeralia, atau adverbia. Nah, jadi fungsi-fungsi ini diisi oleh kelas-kelas kata yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi dia tidak kosong, artinya fungsi itu kalau kita lihat dari segi kategori, ada kelas kata yang mengisi fungsi-fungsi itu. Nah, di sini, di kalimat ini, kita ini fungsinya subjek. Diisi oleh kata yang berkategori nomina. Nah, ini saya buat N singkatannya, nomina. Jadi kita ini masuk ke nomina. Ya. Kemudian harus berdamai. Harus berdamai di sini dia sebagai predikat. Nah, perhatikan harus berdamai ini merupakan frase. Beda dengan ini. Kalau ini adalah kata, sedangkan ini frase. Karena dia frase, kita harus lihat dulu mana yang menjadi inti dari frase ini. Nah, untuk mengidentifikasi inti, saya sudah pernah menjelaskan dulu. Kita lihat bagian mana yang tidak bisa dihilangkan. Nah, bagian yang tidak bisa dihilangkan itulah yang menjadi intinya. Nah, kalau kita lihat dari kedua kalimat ini, yang bisa dihilangkan hanyalah harus. Sedangkan berdamai itu tidak bisa dihilangkan. Maka yang menjadi inti adalah berdamai. Ya, berdamai inilah yang menjadi inti. Jadi otomatis di sini dia sebagai FV. Ingat, kalau dia frase kita harus sebut FV, ya, frase verbal. Nah, kalau dia itu frase, tapi kalau dia itu hanya berupa kata, kita cukup menyebut N saja, nomina. Nah, begitu ya. Jadi karena dia frase, kita harus sebut FV. Kemudian dengan COVID-19. Dengan COVID-19 ini, dia sebagai keterangan. Fungsinya sebagai keterangan, apa tandanya? Ini dia ada kata depan. Kata depan ini penanda keterangan. Nah,
karena dia lebih dari satu kata, maka ini juga frase. Nah, ini kan frase apa? Di sini kan tidak ada yang bisa dibuang ya. Tidak ada yang bisa dibuang, semuanya penting di sini. Ketika salah satu dibuang, kalimat itu menjadi rancu. Kalimat itu menjadi kalimat yang tidak gramatikal. Nah, yang tidak bisa dibuang atau istilahnya tidak bisa didistribusikan, itu kan disebut dengan frase preposisional. Kalau ini nggak bisa dibuang ini. Kalau kita buang dengan misalnya kalimat ini menjadi kita harus berdamai COVID-19, tidak bisa. Kalau kita buang COVID-19 juga begitu, tidak bisa. Kita harus berdamai dengan, tidak bisa. Jadi tidak ada satupun dari kata yang ada di fungsi sebagai keterangan ini dapat dibuang. Maka karena tidak dapat dibuang, tentunya dia di sini fungsinya dia kita sebut sebagai frase preposisional. Atau istilah lainnya frase eksosentris direktif. Nah, tapi itu tidak kita lihat dari itu yang namanya eksosentris direktif itu bukan berdasarkan kategori ya. Kalau berdasarkan kategori kita menyebutnya dengan frase preposisional. Mengapa? Karena dia diawali oleh preposisi. Jadi kita sebut dia itu sebagai frase preposisional. Nah, begitu ya. Ya, jadi begitu ya. Kemudian ini merupakan keterangan, maaf ini ada kekeliruan, bukan FN ya, tapi ini FV ya, bukan FN. Nah, kita lanjut ya. Nah, kategori sintaksis ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah leksikal. Nah, kategori leksikal ini artinya kategori itu hanya berupa kata. Itu namanya kategori leksikal. Ya, dia hanya berupa kata. Nah, kemudian yang kalau kita lihat contoh ini ya, ini kategori leksikal. Dia hanya berupa kata, misalnya ini. Nomina. Ya, labelnya N. Artinya ini adalah singkatan seperti yang tadi saya contohkan di contoh kalimat sebelumnya tadi. Misalnya ini, anak, kuda, buku, air, Bogor, persatuan. Ini masuk ke N. Kemudian makan, tidur, pergi, bekerja, membaca. Ini masuk ke V. Dan seterusnya. Nah, ini adalah label-label yang dipakai untuk menyebutkan kategori leksikal apa yang diisi pada yang mengisi sebuah fungsi. Misalnya ini tadi ya. Nah, ini berarti kategorinya adalah N, nomina. Nah, begitu. Kemudian yang kedua ada yang frase. Jadi dia berupa frase. Kategori yang berupa frase. Nah, karena dia berupa frase seperti yang saya sebutkan tadi, itu artinya bahwa ada bagian yang menjadi inti. Nah, misalnya ini ya, FN, frase nominal. Ingat ya, kalau sudah dia berupa frase bukan nominal lagi, tapi tambahkan al di akhir. Jadi seperti ini frasa nominal. Kemudian frasa verbal, frasa adjektival, frasa adverbial, frasa preposisional, frasa numeral, numeralia atau numeral. Nah,
Yang perlu diperhatikan di sini adalah seperti yang saya jelaskan, karena ini frase berarti ada bagian yang menjadi inti. Ada bagian yang menjadi inti dari sebuah frase itu. Mana yang menjadi inti? Itulah yang saya jelaskan tadi, yaitu bagian yang tidak dapat dihilangkan. Tetapi itu kalau dia berupa frase nomina, verbal, adjektiva, ya. Kemudian adverbial, numeral atau numeralia yang ini ya. Tapi kalau frase preposisional tidak. Kalau frase preposisional ini kita tandai saja dia dengan diawali oleh preposisi pada kata depan. Jadi dia tidak berlaku penghilangan salah satu kata di dalam sebuah frase. Ya, mengapa? Karena memang tidak ada yang bisa yang dihilangkan. Tapi selain frase preposisional ini bisa dihilangkan. Misalnya ini, frase verbal, mengirim surat, tidur dengan nyenyak, ini kan bisa dihilangkan. Atau adjektival, amat senang, ini kan bisa dihilangkan kata amatnya. Atau kata betulnya, juga bisa dihilangkan. Nah, begitu ya. Kita lanjut sekarang ke peran sintaksis. Ya, ke peran sintaksis. Nah, apa itu peran sintaksis? Nah, kalau yang dikatakan peran itu, dia lebih ke arah semantik. Ya. Kalau tadi kan kategori itu lebih kepada kelas kata apa yang menempati sebuah fungsi. Tapi kalau ini lebih kepada semantiknya. Ya. Makna apa yang terkandung di dalam fungsi tersebut. Nah, itu ya. Jadi peran sintaksis ini ialah hubungan semantik kategori pengisi fungsi predikat, baik berkategori verbal maupun bukan, dengan pengisi fungsi-fungsi lain. Jadi antara satu fungsi dan fungsi yang lain itu dia memiliki hubungan semantik, hubungan makna. Nah, itu namanya peran sintaksis. Nanti akan kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Nah, dalam kalimat, predikat menjadi penentu jenis peran fungsi-fungsi yang mendampingi predikat. Mendampingi itu artinya fungsi-fungsi yang berada baik sebelum predikat maupun setelah predikat. Itu namanya mendampingi. Nah, peran itu berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini ya semantik. Kemudian analisis kalimat berdasarkan peran itu mengacu pada makna. Makna apa yang dimiliki oleh setiap pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Nah, supaya lebih jelas kita langsung lihat ya. Ada beberapa jenis peran. Yang pertama, ada yang namanya pelaku atau aktor. Ya, pelaku atau aktor. Apa itu pelaku atau aktor? Pelaku atau aktor itu mengacu pada argumen yang melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh verba predikat yang tidak mempengaruhi argumen lainnya. Argumen ini apa? Inilah yang saya sebut tadi, pendamping predikat. Nah, jadi namanya argumen. Jadi argumen dalam sintaksis ini bukan alasan, tapi yang dikatakan dengan argumen adalah pendamping predikat. Seperti itu. Ya. Yang sifatnya wajib hadir. Nah, itu argumen. Maksudnya begini, ini saya jelaskan dulu yang dimaksud dengan pendamping predikat. Kalau kita lihat kalimat ini, atau saya kembali lagi ke contoh yang di atas tadi ya, contoh sederhana. Ini. Tadi kan sudah saya katakan bahwa argumen itu pendamping predikat. Nah, ini kan predikat. Mana yang menjadi pendamping? Yang ini dan yang ini.
Jadi dia berada sebelum predikat atau setelah predikat. Inilah pendampingnya namanya. Sifatnya wajib hadir. Nah, begitu. Jadi ini mendampingi. Jelas ya? Jadi seperti itu yang dikatakan dengan pendamping predikat. Jadi peran itu ditentukan oleh predikat. Apa peran dari subjek, apa peran dari keterangan, penentunya adalah predikat ini. Nah, oke, selanjutnya. Jadi begitu yang dikatakan dengan pendamping. Nah, oke. Kemudian pelaku atau aktor pada umumnya adalah manusia atau binatang. Nah, itu kuncinya. Manusia atau binatang. Jadi kalau bukan manusia atau selain manusia dan binatang, itu perannya bukan sebagai pelaku atau aktor. Kemudian pelaku atau aktor ini dia sebagai subjek. Jadi dia menempati posisi subjek ya pada kalimat aktif dan menempati posisi pelengkap pada kalimat pasif. Nah, jadi peran pelaku atau aktor ini dia menempati posisi subjek pada kalimat aktif, kemudian posisi pelengkap pada kalimat pasif. Nah, ini ketiga-tiganya ini merupakan syarat untuk mengidentifikasi peran kalimat yaitu pelaku atau aktor. Nah, langsung saja kita lihat contoh. Di sini ada 3 contoh kalimat. Yang bercetak miring ini, dia berperan sebagai pelaku atau aktor. Kalau kita lihat fungsinya dulu. Misalnya ini kalimat pertama. Tina sedang membaca koran. Nah, apa yang dilakukan oleh Tina adalah membaca koran. Perbuatan Tina, siapa yang sedang membaca koran? Itulah si Tina tadi. Maka Tina ini kan pelaku. Apa yang dia lakukan? Ya dia membaca koran. Nah, maka dia disebut sebagai pelaku atau aktor. Perannya adalah sebagai pelaku atau aktor. Mengapa dia bisa berperan sebagai pelaku atau aktor? Karena dipengaruhi oleh predikat. Predikatnya adalah predikat verba aktif. Aktif melakukan perbuatan. Jadi karena melakukan perbuatan, tentu subjeknya sebagai pelaku. Nah, itu. Kita lihat contoh lain. Contoh lain adalah ini ya. Kucing saya selalu tidur di kursi. Selalu tidur ini kan adalah verba aktif. Verba aktif. Melakukan kegiatan yang namanya tidur. Nah, yang melakukan itu apa? Itulah kucing. Kucing ini subjek. Perannya itu sebagai pelaku karena dia yang tidur. Hal yang sama juga berlaku bagi burung-burung. Sama ya. Nah, begitu ya. Nah, kalau dalam kalimat pasif, seperti yang tadi saya sebut, dia sebagai pelengkap. Posisinya itu di pelengkap. Nah, ini kalimat pasif nih. Tandanya apa? Dibaca, dipakai, dilakukan. Nah, itu. Kalau ini enggak bisa menjadi kalimat pasif ini. Karena dia. Enggak bisa. Nah. Oke. Kita lihat ini. Koran sedang dibaca oleh Tina. Kalau kita lihat koran ini sebagai subjek, sedang dibaca sebagai predikat, Tina sebagai pelengkap. Mana pelaku? Pelaku bukan ini, bukan subjek. Jadi subjek itu bukan pelaku. Jadi subjek itu tidak selamanya dia sebagai pelaku. Tapi yang mana subjek di sini? Subjek di kalimat A ini adalah koran.
Bandingkan dengan ini. Ini Tina di kalimat ini merupakan kalimat aktif. Tina di sini adalah subjek. Tetapi kalau kita lihat pada kalimat ini, urutan fungsi juga tidak mengalami perubahan. Ini tetap subjek, ini predikat. Yang ada berubah hanya ini pelengkap karena dia kalimat pasif. Tapi urutannya tetap, ini subjek, ini predikat. Ini subjek, ini predikat. Kecuali ini objek, tapi ini pelengkap. Mengapa? Karena ini pasif, sedangkan ini aktif. Fungsinya tetap, tetapi perannya berbeda. Di sini Tina yang tadinya berperan sebagai pelaku menempati fungsi subjek. Di sini Tina tetap sebagai pelaku, tetapi dia menempati fungsi pelengkap. Nah ini tadi pelengkap dalam kalimat pasif. Ya itu. Jadi pelaku atau aktor ini kalau dalam kalimat aktif dia berada di subjek. Kalau dalam kalimat pasif dia berada di pelengkap. Nah, begitu. Nah, hal yang sama juga berlaku atau terjadi pada kalimat B dan kalimat C. Ya. Saya lanjutkan kembali. Nah, selain ada yang namanya pelaku atau aktor, itu ada juga yang namanya agen. Agen. Nah, apa itu agen? Peran agen dalam kalimat. Peran agen dalam kalimat itu dia mengacu pada argumen, yang melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh verba predikat yang mempengaruhi argumen lainnya. Nah, itu namanya agen. Ya. Jadi yang berperan agen di dalam sebuah kalimat itu adalah argumen yang melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh verba predikat yang mempengaruhi argumen lainnya. Nah, sama halnya dengan pelaku dan aktor. Agen itu dia bisa manusia, bisa juga binatang. Nah, kemudian bedanya di mana? Kalau agen itu adalah subjek dalam kalimat aktif. Beda dengan yang tadi, kalau pelaku atau aktor itu dia bukan hanya subjek, tapi juga sebagai pelengkap. Nah, dua kalimat ini yang bercetak miring ini merupakan agen. Fungsinya sebagai subjek nih, ini subjek nih. Mereka, anak-anak juga subjek. Tapi dia ini berfungsi sebagai agen. Mengapa disebut agen? Karena mempengaruhi argumen lainnya. Mana argumen lainnya? Yang ini. Ini adalah objek. Jadi dia mempengaruhi. Nah, seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Pengalam. Nah, peran berikutnya adalah pengalam. Apa itu pengalam? Pengalam ini adalah peran yang mengacu pada argumen yang mengalami keadaan atau peristiwa. Nah, ini ya, kata kuncinya adalah ini dia. Mengalami keadaan atau peristiwa. Nah, keadaan atau peristiwa yang bagaimana? Inilah dia yang dinyatakan oleh predikat. Nah, jadi mengacu pada argumen yang mengalami keadaan atau peristiwa yang dinyatakan oleh predikat. Jadi kata kuncinya di sini adalah keadaan atau peristiwa, mengalami keadaan atau peristiwa yang dinyatakan oleh predikat. Ini dia, predikat. Nah, kita lihat peran pengalam merupakan peran unsur subjek kalimat yang predikatnya adjektiva atau verba tak transitif yang menyatakan keadaan. Nah, kita lihat di sini. Kalimat A, saya beruntung hari ini. Kita lihat.
predikat ini kan dia tidak menyatakan perbuatan, ya kan? Dia tidak menyatakan perbuatan, tetapi dia menyatakan mengalami untung. Kan ini mengalami untung ini. Nah, maka subjek di sini dia sebagai pengalam. Jadi karena predikat ini menyatakan mengalami untung, nah maka subjeknya ini dia sebagai pengalam. Atau ini kehujanan. Kehujanan ini juga bukan melakukan kegiatan hujan maknanya, tetapi di sini mengalami hujan. Mengalami hujan. Karena predikat ini bermakna mengalami, maka subjeknya di sini sebagai pengalam, berperan sebagai pengalam. Hal yang sama juga berlaku pada ini ya, menderita. Ini juga sama. Kan ini mengalami keadaan atau peristiwa. Nah, bukan perbuatan ya kan. Maka otomatis subjeknya itu juga sebagai pengalam. Kita lihat berikutnya. Sasaran. Bagaimana yang dikatakan dengan sasaran? Sasaran itu adalah peran yang mengacu pada argumen yang dikenai perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Nah, jadi ini ya kuncinya, argumen yang dikenai perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Peran sasaran merupakan peran objek. Nah, kita lihat kalimat aktif ini. Dia mengirimkan uang kepada ibunya. Kalau kita lihat kalimat ini, dia di sini, ini adalah subjek. Kan subjek. Perannya apa? Perannya di sini sebagai pelaku atau aktor. Mengapa? Siapa yang mengirimkan? Kan dia. Nah, jadi dia melakukan perbuatan mengirim. Jadi dia di sini sebagai pelaku atau aktor. Lalu yang dikirimkan apa? Uang. Uang inilah yang kemudian disebut sebagai sasaran. Ya, dikenai perbuatan. Kan sasaran namanya. Dikenai perbuatan. Nah, begitu ya. Perbuatan apa? Ya, mengirimkan uang. Perbuatan mengirim ya, mengirim. Nah, itu. Kemudian ibu mengambilkan ayah air minum. Yang bercetak miring ini adalah sasaran. Mengapa? Apa yang diambilkan untuk ayah? Ya, air minum. Air minum inilah yang kemudian menjadi sasaran. Nah, ibu ini sebagai apa? Ibu ini sebagai pelaku. Mengapa disebut pelaku? Karena dia melakukan perbuatan yang namanya mengambil. Nah, jadi perannya di sini sebagai pelaku. Kemudian yang B. B ini bahasa Inggris ini sebagai sasaran. Fungsinya sebagai pelengkap, tapi dia sasaran. Mengapa disebut sebagai sasaran? Karena dikenai perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Predikatnya kan ini. Perbuatannya perbuatan apa? Perbuatan belajar. Belajar apa? Bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini menjadi sasaran karena dikenaikan perbuatan yaitu belajar. Ya, belajar ini kan predikat. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kemudian peruntung atau nama lainnya adalah benefaktif. Peruntung. Nah, sesuai dengan namanya peruntung. Untung. Jadi bagaimana yang dikatakan dengan untung di sini? Yang dikatakan dengan untung di sini adalah peruntung adalah argumen yang memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan atau manfaat dari keadaan atau peristiwa atau perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Jadi dia itu mendapatkan manfaat dari suatu tindakan, dari suatu perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Penanda
peruntung ini adalah biasanya ini demi, untuk, bagi. Ini penanda peruntung biasanya umumnya. Tetapi ada juga kadang-kadang yang tidak menggunakan kata demi, untuk, dan bagi. Tapi ingat ya, ini tidak bisa menjadi patokan utama. Ini hanya bisa menjadi penanda awal. Yang menjadi patokan utama adalah ketika sebuah fungsi atau ketika sebuah argumen mendapatkan manfaat dari perbuatan yang dinyatakan oleh predikat, berarti dia penguntung. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan manfaat, melainkan dia hanya mendapatkan kerugian, nah itu tidak penguntung namanya. Peruntung, dia disebut peruntung. Kita langsung lihat contoh. Ya. Ibu membeli kalung untuk Tuti. Nah, Tuti ini, dia ini kan untung dia. Untung dia. Mengapa untung? Karena dibelikan kalung. Saya rasa tidak ada orang yang rugi ketika dibelikan kalung oleh orang lain. Tidak ada. Nah, begitu juga di kalimat 2 ini. Ibu membelikan Tuti kalung. Nah, Tuti ini untung dia karena dibelikan kalung. Kemudian mereka membanting tulang demi keluarganya. Nah, keluarganya ini kan juga disebut sebagai peruntung. Mengapa? Karena dia mendapatkan manfaat dari yang namanya membanting tulang. Ya, kalau membanting tulang ya tentu ada uang, bisa dipakai untuk makan, ya kan, itu namanya untung, bermanfaat, ya kan? Nah, begitu ya. Jadi kuncinya di sini adalah ketika seseorang mendapatkan untung, maka di dalam sebuah kalimat fungsi tertentu itu disebut sebagai penguntung. Ya. Mengapa disebut penguntung? Karena fungsi itu mendapatkan untung atau manfaat dari suatu perbuatan yang dinyatakan oleh verba predikat. Nah, itu namanya untung, peruntung, atau disebut dengan benefaktif. Nah, kemudian penerima atau resipien. Nah, argumen penerima atau resipien ini dia peran penerima atau resipien itu mengacu pada argumen yang menerima sesuatu. Nah, kata kuncinya ini ya, dia menerima sesuatu. Menerima sesuatu dari keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Nah, kalau ini kan mudah ya. Misalnya kalau kalimat A ini menerima. Dia menerima. Maka yang mana berperan sebagai penerima? Nah, ini kan dia menerima. Kan berarti dia yang menerima ini. Menerima kiriman uang. Nah, jadi dia ini sebagai penerima. Nah, begitu. Ya. Kemudian ini di kalimat B juga begitu. Para spekulan ini juga menerima. Menerima apa? Menerima peringatan keras dari presiden. Jadi para spekulan ini selanjutnya ini dia disebut berperan sebagai penerima atau resipien. Kemudian penyebab. Nah, ada peran yang kemudian disebut sebagai penyebab. Peran yang disebut sebagai penyebab, dia ini mengacu pada argumen yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Nah, lagi-lagi tentu yang dinyatakan oleh predikat. Kita lihat contoh ini. Tsunami mengakibatkan kapal sebesar itu terhempas jauh ke darat. Nah, lihat di sini. Tsunami di sini bukan sebagai pelaku. Karena dia bukanlah manusia atau binatang, bukan. Jadi tsunami ini adalah benda mati tentunya. Nah, dia ini mengakibatkan kapal terhempas jauh ke darat. Ya, terhempas jauh ke darat. Maka tsunami ini bukan kita sebut sebagai pelaku, melainkan kita sebut sebagai penyebab. Mengapa? Karena tsunami inilah yang menyebabkan kapal sebesar itu terhempas jauh ke darat.
Jadi dia ini berperan sebagai penyebab. Begitu juga dengan frase yang bercetak miring pada kalimat B. Pembangunan jembatan memudahkan lalu lintas barang dan jasa antar daerah. Jadi kan menyebabkan juga ini. Dengan adanya jembatan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah menjadi mudah. Kan itu penyebab. Coba kalau jembatan tidak ada, tentu tidak akan mudah lalu lintas barang dan jasa antar daerah. Jadi pembangunan jembatan ini kita sebut sebagai penyebab. Berikutnya adalah tema. Nah, tema di sini kata atau frase yang berperan sebagai tema ini mengacu pada argumen yang terlibat mengenai atau dikenai dalam keadaan perbuatan atau proses yang dinyatakan oleh predikat. Nah, kalau dalam kalimat nominal dan kalimat ekuatif, subjek di dalam kalimat nominal atau kalimat ekuatif merupakan unsur yang dijelaskan atau yang menjadi pokok pembicaraan. Nah, itu. Jadi jika di dalam sebuah kalimat fungsinya itu menjadi pokok pembicaraan yang dinyatakan oleh predikat, berarti dia itu sebagai tema. Kita lihat contoh kan ini. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, ini kan Jakarta ini menjadi pokok pembicaraan. Begitu juga dengan ini. Atau yang ini. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya. Ini kan juga menjadi pokok pembicaraan. Maka dia ini disebut sebagai tema. Lalu ada tetara. Tetara itu bagaimana? Argumen yang menjelaskan status atau identitas argumen lain. Kalau kita lihat kalimat ini, Bapak itu guru saya. Nah, guru saya ini dia sebagai tetara. Mengapa? Karena hasil penjelasan status atau identitas dari Bapak itu. Jadi bukan Bapak itu ini sebagai tetara, melainkan yang ini. Bapak itu guru saya ini sebagai tetara. Wanita itu ibunya. Nah, ibunya ini juga sebagai tetara. Mengapa? Karena hasil penjelasan status atau identitas argumen lain. Mana argumen lain ini? Nah, penjelasan status. Siapa ibunya? Wanita itu. Kan itu namanya penjelasan status. Jadi ibunya atau guru saya ini merupakan frase yang berperan tetara. Kita lihat selanjutnya hasil atau fiktif. Nah, peran yang menjadi hasil atau fiktif ini mengacu pada argumen yang merupakan hasil. Ya, hasil ya ini ya. Ya, hasil dari proses yang dinyatakan oleh verba predikat. Nah, pemerintah membangun jembatan dan puskesmas. Ini kan hasil. Jembatan dan puskesmas adalah hasil dari kegiatan yang namanya membangun. Nah, kemudian para pengungsi membuat tenda darurat. Nah, tenda darurat ini juga hasil kan? Hasil dari perbuatan membuat. Atau yang C, anjing hutan menggali lubang perlindungan. Lubang perlindungan ini hasil dari kegiatan menggali atau faktif. Ia perannya sebagai yang bercetak miring ini dia berperan sebagai hasil atau faktif. Nah, lokatif ini argumen yang mengacu pada argumen yang menggambarkan ruang dan atau waktu terjadinya peristiwa atau proses. Nah, misalnya ini kami tinggal di Jakarta. Di Jakarta ini kan lokatif dia, menggambarkan ruang atau waktu terjadinya peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa tinggal ini. Nah, jadi di Jakarta ini disebut dengan lokatif. Lokatif itu kan secara sederhana kita sebut sebagai tempat.
Nah, jadi kan di Jakarta ini kan sebagai tempat ya. Atau dari puncak ini kan juga sama sebagai tempat. Atau ke kampus ini juga sebagai tempat. Maka yang ini perannya ini sebagai lokatif. Lalu alat atau instrumen. Nah, alat atau instrumen ini mengacu pada argumen yang menggambarkan alat atau sarana yang dipakai untuk tujuan tertentu. Jadi menggunakan jika dalam sebuah kalimat ada argumen yang dia itu menyatakan alat atau sarana yang dipakai untuk tujuan tertentu, maka dia disebut berperan sebagai alat atau instrumen. Penandanya itu biasanya menggunakan kata dengan atau tanpa. Itu penandanya. Misal kita lihat ini lupa saya masukkan contoh ya. Kita lihat langsung contoh. Ya. Contoh umpamanya ini saya buat lain contohnya. Ya, contoh contohnya dia mengiris bawang dengan pisau. Nah, perhatikan ini. Dengan pisau ini kan alat ya. Alat apa? Alat mengiris bawang. Nah, jadi dengan ini penanda bahwa dia itu merupakan alat. Tetapi yang perlu dibedakan di sini adalah ada juga yang menggunakan alat, tetapi dia ini tidak disebut sebagai alat. Ya, ada peran yang menggunakan dengan juga, tetapi dia tidak disebut sebagai alat. Ya. Nah, ini contohnya ya, saya perlihatkan contohnya. Peran yang ini maksud adalah penyerta. Nah, penyerta itu artinya yang mengiringi. Nah, kita lihat contoh dengan adik. Di sini kan kalau kita bandingkan dengan contoh yang ini tadi kan dengan juga dengan pisau. Di sini dia sebagai alat, tetapi di sini walaupun ada dengan, dia tidak sebagai alat tapi penyerta yang mengiringi. Artinya apa? Kakak pergi dengan adik. Kan kakak ini mengiringi adik. Pergi bersama dengan adik. Nah, jadi tidak selamanya kata dengan ini dia menjadi penanda alat. Begitu. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Kemudian kata tujuan. Apa peran tujuan? Jadi ada yang namanya peran tujuan. Peran tujuan ini mengacu pada argumen yang menggambarkan akhir atau ujung gerakan atau peristiwa. Ya, ujung gerakan atau peristiwa. Misalnya ini, dia berdoa untuk kesembuhan ibunya. Nah, itu kan akhir dari peristiwa. Ya, yaitu peristiwa apa? Peristiwa kesembuhan ibunya. Jadi untuk kesembuhan ibunya ini dia berperan sebagai tujuan. Atau ini, pahlawan berjuang demi negara. Demi negara ini dia berperan sebagai tujuan. Nah, kemudian sumber. Sumber ini mengacu pada argumen yang menggambarkan asal atau bahan baku sesuatu. Nah, misalnya ini ya. Nah, kursi itu terbuat dari ban mobil. Nah, dari ban mobil ini dia berperan sebagai sumber atau bahan. Mengapa? Karena dia menjadi bahan baku sesuatu, yaitu bahan baku kursi. Nah, atau Tuhan menciptakan manusia dari tanah. Tanah ini menjadi bahan baku
proses penciptaan manusia oleh Tuhan. Nah, maka dia dari tanah ini dia berperan sebagai sumber. Selanjutnya ada yang namanya penanggap. Ya, penanggap. Penanggap ini adalah peran yang menerima rangsangan kognitif yang dinyatakan oleh predikat. Rangsangan kognitif itu bisa berupa, dapat dikatakan sebagai emosional ya. Emosional di sini bukan berarti marah ya, tetapi rangsangan kognitif. Nah, misalnya benci. Siapa yang menerima rangsangan kognitif dari kegiatan benci? Inilah dia aku. Jadi aku ini dia berperan sebagai penanggap. Ya. Bagaimana implementasi dari fungsi kategori peran yang sudah saya jelaskan di atas? Implementasinya seperti ini. Dan ini nanti kalian terapkan kalau misalnya saya menyuruh kalian untuk menjawab soal. Ya, menjawab soal. Misalnya saya buat kalimat, misalnya ada soal namanya tentukan fungsi, kategori, dan peran dalam kalimat berikut. Nah, jadi ini kalimatnya umpamanya ya. Kami belum mengerjakan tugas kuliah. Jadi kita tentukan dulu fungsinya. Nah, ini sudah saya sebutkan fungsinya. Kami sebagai subjek, belum mengerjakan sebagai predikat, kemudian tugas kuliah sebagai objek. Ini fungsi. Nah, lalu kategorinya bagaimana? Kami sebagai N. Ya, N mengapa? Karena dia hanya satu kata. Kemudian belum mengerjakan ini sebagai FV, frase verbal. Mengapa? Karena ini lebih. Mengapa dia kita sebut frase? Karena dia lebih dari satu kata. Dan yang menjadi inti, mengapa dia disebut sebagai frase verbal? Karena intinya adalah verbal, kata kerja. Kemudian tugas kuliah. Tugas kuliah ini mengapa dia kita sebut frase juga alasannya karena dia katanya lebih dari satu. Dan mengapa kita sebut frase nominal? Karena yang menjadi intinya adalah nomina di sini. Yang terakhir adalah peran. Kami ini berperan sebagai apa? Nah, ini ya, kami yang merupakan subjek perannya sebagai apa? Perannya sebagai pelaku. Ya, sebagai pelaku. Maaf, bukan agen atau pelaku, dia perannya sebagai pelaku atau aktor ya. Nah, pelaku atau aktor. Kemudian belum mengerjakan perannya sebagai tindakan. Tugas kuliah perannya sebagai sasaran karena sasaran dari perbuatan yang dinyatakan oleh predikat yaitu belum mengerjakan. Ya. Jadi dia ini berfungsi sebagai sasaran. Begitu implementasi dari fungsi-fungsi itu kalau misalnya nanti saya menyuruh kalian untuk menentukan fungsi, kategori, dan peran yang ada di dalam sebuah kalimat. Saya rasa cukup itu penjelasan saya terkait kategori dan peran. Selanjutnya silakan dibuat resumenya. Dan dikumpulkan paling lambat hari Minggu ya. Hari Minggu paling lambat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.